Baiklah ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara semua yang ikut kajian pada siang hari ini, saya cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmah, kita mengambil pelajaran, lebih menguatkan, meneguhkan keimanan kita, walaupun sekarang ini sedang rame di mana-mana, ya khawatir orang itu sekarang udah gencar di mana usaha pemurtatan orang Islam. Sebetulnya kalau kita kembali pada Al-Quran, tidak perlu khawatir dimurtadkan orang itu, karena Allah sudah memberitahu pada kita. Coba untuk terakhir dibaca surat Al-Baqarah ayat 120 itu. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Ya, jadi sudah dikatakan oleh Al-Quran, orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak akan ridho, tidak akan henti-hentinya, selalu berusaha memurtadkan kamu. Kamu jadi orang iman itu dimurtadkan dengan cara apapun. Sebelum orang Islam tadi murtad dari agamanya, mereka tidak akan puas. Maka kan selalu berusaha, kapanpun akan berusaha supaya orang-orang yang beriman itu murtad kembali. Nah, murtad, tidak mengikuti agama mereka, tidak menjadi orang beriman, tapi murtad syukur mengikuti agama mereka. Nah, maka Allah katakan, wala ini tabata ahwa'ahum, kalau kamu mengikuti kemauan mereka, hawa nafsu mereka, malaka minallahi min nasir wala minallahi min waliyyin wala nasir. Tidak akan ada pelindung dari Allah dan tidak akan ada penolong dari Allah. Ya, dibaca surat Al-Baqarah juga ayat 109 itu coba. Wadda katsirum min ahlil kitab law yarudunakum min ba'di imanikum kuffaron. Wadda katsirum min ahlil kitab law yarudunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, sama kan? Tidak henti-hentinya. Sebagian besar orang ahli kitab Yahudi maupun Nasrani itu, sebagian besar wadda katsirum min ahli kitab, sebagian besar dari orang ahli kitab itu law yarudunakum min ba'di imanikum kuffar. Jadi seluruhnya berusaha, bagian besar di kitab itu berusaha supaya kamu menjadi murtad, jadi kafir lagi setelah kamu beriman. Ya. Kalau dari walantarok, sebelum kamu jadi orang murtad mengikuti mereka, mereka tidak akan berhenti, tidak akan henti-hentinya, tidak ridho, tidak puas. Puas kalau kita jadi orang yang beriman itu murtad. Tapi bagaimana? Nah itulah. Terus kita suruh memaafkan, membiarkan, apa? Terus bagaimana? Apa kita tidak berusaha, berasa terus? Baca. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir.
dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, maka biar mereka berusaha memurtadkan kita, tidak usah sibuk kita menghadapi mereka. Maafkan, biarkan mereka. Ya. Jangan dilarang mereka berusaha memurtadkan kita. Tinggal kita yang dimurtadkan mau apa tidak. Dia berusaha memurtadkan sudah dinas oleh Allah begitu kok. Selamanya akan selalu begitu. Tinggal umat Islam ini yang mau dimurtadkan apa tidak. Ya. Maka supaya kita tabakuh, aqimus shalah, dirikan sholat, wa'atuz zakat, bayarkan zakat. Kalau kau melaksanakan sholat dengan betul, zakat laksanakan dengan betul, apa mereka dengan apa untuk memurtadkan? Biasanya memurtadkan kan ya orang-orang yang miskin, kekurangan makan dan ini. Nah, kalau umat Islam bayar zakatnya betul, berikan yang berhak menerima, tidak akan ada alasan untuk murtad karena diberi makanan, nggak ada. Nah, samping itu, ya, umat Islam perlu dakwahnya tidak sekedar pidato, tidak sekedar mengumpulkan orang banyak, tapi bagaimana supaya kita betul-betul mengamalkan apa yang diberitakan Rasulullah itu. Ya, tidak iman kamu bisa tidur nyenyak dengan perut kenyang, saudaramu nggak bisa tidur karena lapar. Berarti supaya ada ya kepedulian tentu dengan yang lain, ya, yang tidak punya kita bantu, kita lah begitulah. Kalau begitu dia tidak sampai murtadkannya diberi makan oleh orang-orang kafir, nggak bisa. Kita tidak khawatir agama kita tuh ditukar kalau kita paham tentang agama. Maka penting sekali itu ya, jangan kita melarang mereka berusaha memurtadkan. Biar mereka, maafkan, biarkan. Tapi bagaimana? Bentengnya aja. Umat Islam jangan sampai murtad. Antara lain, dirikan sholat dengan betul-betul, bayarkan zakat. Ya. Apa aja kebaikan yang kamu lakukan, akan mendapat balasan dari sisi Allah. Jadi kalau orang Islam itu dengan Islamnya betul, nggak akan khawatir usaha-usaha pemurtatan, nggak mungkin. Kalau orang mudah dimurtadkan jelas karena pemahaman keyakinan terhadap agamanya belum sungguh-sungguh. Nah, maka bisa ditukar dengan sembako bisa hilang, ya, bisa ditukar dengan jabatan bisa hilang. Itu karena agamanya kurang mantap, kurang paham terhadap agamanya atau kurang yakin terhadap, maka perlu ya, untuk selalu dakwah itu dilancarkan, terus di satu sama lain saling memantau, menjaga, saling mengingatkan jangan sampai murtad karena kekurangan makan, gitu kan. Dan Allah sudah mengatakan wala tastaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Kalau kita menukarkan ayat Allah dengan harga yang murah, harga murah itu maksudnya harga dunia. Masa kebahagiaan di akhirat hanya mau ditukar dengan kebahagiaan dunia yang sifatnya menipu, mataul ghurur. Masa ditipu aja mau melepaskan yang sebenarnya. Nah, itu kan karena kebodohannya kan tahunya. Itu harus tingkatkan kesungguhan kita di dalam dakwah, tingkatkan rasa kebersamaan, atasi kemiskinan secara kebersamaan. Jadilah maka mudah-mudahanlah dengan usaha-usaha pemurtadan zaman sekarang itu berbagai cara asal umat Islam itu kuat, ya, imannya kuat. Yang kedua, kerjasama satu sama lain kal jasadil wahid terwujud, insya Allah usaha apapun sulit untuk dimulai.